Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi populasi dan sampel. Yang pertama yakni populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik atau ciri umum yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Nah, beberapa ahli ini mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi populasi. Yang pertama yaitu Sugiono. Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono ini, populasi bukan hanya tentang orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat tertentu yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diteliti tersebut. Yang kedua yaitu Margono. Margono mengungkapkan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi menurut Margono ini populasi berhubungan dengan data, bukan mengenai manusianya. Jadi kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran dari populasi tersebut akan sama banyaknya dengan manusia. Selanjutnya yaitu Kerlinger. Kerlinger menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, objek yang telah dirumuskan secara jelas. Selanjutnya yaitu Nazir. Nazir menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Nah, ciri-ciri atau kualitas ini disebut dengan variabel. Menurut Margono, populasi penelitian dibedakan ke dalam hal berikut. Yang pertama, populasi teoritis, theoretical population. Yang kedua, populasi yang tersedia, accessible population. Yang pertama, populasi teoritis, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif, di mana dari hasil penelitian ini dapat berlaku juga bagi populasi yang lebih luas. Misalnya, suatu penelitian populasinya dibatasi demikian, guru berusia 25 tahun sampai dengan 40 tahun. Jadi populasi dalam penelitian ini yaitu guru yang berusia minimal 25 tahun dan maksimalnya berusia 40 tahun. Kedua yaitu populasi yang tersedia, accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, populasi dalam penelitian itu ditetapkan guru sebanyak 250 di Kota Bandung, terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Jadi, populasinya itu sudah jelas sebanyak 250 orang. Kemudian Margono juga menyatakan bahwa populasi penelitian ini dibedakan ke dalam sifat. Maksudnya itu Margono ini membedakan populasi penelitian berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan secara kualitatif. Kemudian yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Semakin sedikit karakteristik populasi yang diidentifikasikan pada populasi akan semakin heterogen, dikarenakan ciri subjek akan terdapat dalam populasi. Begitupun sebaliknya,
Semakin banyak ciri subjek yang diisyaratkan sebagai populasi, maka semakin spesifik karakteristik populasinya. Maka populasi itu akan menjadi semakin homogen. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sampel akan dibahas oleh Mbak Ati. Sampel. Sampel yaitu bagian populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, serta dianggap dapat mewakili populasi. Objek atau nilai yang diteliti dalam sampel disebut juga unit sampel. Unit sampel dapat sama dengan unit analisis atau juga bisa berbeda. Sampel menjadi bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya keterbatasan tenaga dan waktu. Maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Jadi dapat disimpulkan sampel merupakan objek yang diambil dengan teknik tertentu, memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan dapat diambil untuk mewakili suatu populasi. Alasan pemilihan sampel ada 6. Yang pertama, objek penelitian yang homogen. Yang kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Yang keempat, masalah ketelitian. Yang kelima, ukuran populasi. Yang keenam, faktor ekonomis. Maksud dari yang pertama, objek penelitian yang homogen. Apabila menghadapi objek penelitian yang hampir homogen atau 100% homogen, maka cukup mengambil data yang diperlukan dengan sampel. Contohnya, darah dalam tubuh seseorang, tingkat salinitas, dan lainnya. Yang kedua, objek penelitian yang mudah rusak, yaitu populasi yang mudah rusak tidak mungkin diambil keseluruhannya karena akan merusak seluruh objek yang diteliti. Oleh karena itu digunakanlah data sampel. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk mengambil populasi sebagai objek penelitian lebih besar jika dibandingkan dengan sampel. Yang keempat, masalah ketelitian. Objek yang diteliti lebih banyak pada populasi dibanding sampel, maka kekuatan juga sangat berpengaruh. Semakin banyak objek yang diteliti, semakin kurang ketelitian yang dihasilkan. Contohnya, pada penghitungan jumlah stomata adiksial pada tumbuhan teratai, semakin luas penampang, maka tingkat ketelitian peneliti dalam menghitung semakin kurang ketelitiannya dan kekurang akurat dalam penelitiannya. Yang kelima, ukuran populasi. Berdasarkan ukuran yang dibedakan menjadi populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Untuk populasi tak terhingga atau objek yang sangat banyak, penelitian tidak mungkin dilakukan. Untuk populasi terhingga namun objeknya sangat besar sehingga penelitian sulit dilakukan. Dengan demikian maka menggunakan data sampel. Yang keenam, faktor ekonomis. Manfaat yang digunakan dari hasil penelitian dipertimbangkan dengan biaya, waktu, dan tenaga telah dikeluarkan dalam penelitian. Apabila hasil penelitian tidak sepadan dengan biaya, maka waktu dan tenaga sebagai alternatif bisa menggunakan si sampel tersebut untuk alternatifnya. Syarat sampel yang baik ada 2. Yang pertama representatif, yang kedua memadai. Maksud dari representatif yaitu karakteristik sampel yang diambil berkaitan dengan tujuan, hampir sama atau mewakili dengan karakteristik populasinya.
Yang kedua, memadai. Itu maksudnya yaitu ukuran sampel cukup untuk meyakinkan kestabilan ciri-ciri dari populasi. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai cara menentukan ukuran sampel. Di sini ada beberapa bahasan terkait cara menentukan sampel, yaitu ukuran sampel dengan teori Slovin. Terus selanjutnya ada ukuran sampel dengan penelitian menurut GLR dan DFPL. Terus yang ketiga, sampel menurut Wiratna Sujarwani. Yang keempat, menurut Jacob Cohen. Yang kelima, berdasarkan proporsi. Yang keenam, dengan formula Cohen. Dan yang terakhir adalah ukuran sampel penelitian dan formula Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui. Nah, yang pertama kita bahas yang pertama terkait rumus Slovin sendiri. Nah, rumus Slovin ini ditemukan oleh seorang yang juga yang bernama Slovin itu sendiri. Ternyata sampai saat ini belum diketahui nama aslinya. Bahkan menjadi perdebatan sejak tahun 1960. Nah, dalam sebuah literatur, rumus Slovin ditulis sebagai berikut: N sama dengan N besar per 1 plus N maksudnya N pangkat 2, dengan keterangan N itu adalah besar sampel dan N besar itu adalah ukuran populasi atau jumlah elemen dalam populasi. Sedangkan E itu sendiri nilai presisi atau tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Umumnya dalam penelitian tingkat signifikansi ditentukan sebesar 95% atau 0,5. Maksudnya 0,05 ya. Terus contoh dari penggunaan dari teori Slovin ini adalah misal satu populasi berukuran 1000 elemen ataupun anggota akan dilakukan survei dengan mengambil beberapa sampel menggunakan rumus Slovin. Mata perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah sampel ini adalah sebagai berikut. Kita ketahui N 1000 orang, E tingkat signifikansi 95% atau 0,05. Maka kita ketahui dengan rumus tersebut N ataupun besar sampel adalah sebesar 280. Karena sampel kita harus berupa angka bulat dan karena ini menunjukkan sebuah subjek ataupun orang, maka kita melakukan pembulatan. Seperti hasilnya kan itu kan 285,714 dibulatkan menjadi 286. Nah, selanjutnya penelitian ukuran sampel penilaian menurut Gay. Jadi di sini ukuran sampel penelitian ini haruslah sebesar-besarnya. Asumsi disampaikan oleh Gay dan Leahy didasarkan pada semakin besar sampel yang diambil, maka semakin besar semakin mempresentasikan bentuk dan karakter populasi serta lebih dapat digeneralisasikan. Nah, berikut mungkin kondisi yang harus diperhatikan saat melakukan penilaian menurut Gay, LR, dan D. Yang pertama, apabila penelitian yang sedang dikerjakan merupakan penelitian deskripsi, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 10% dari total elemen populasi. Kedua, apabila penelitian yang dikerjakan merupakan penelitian bersifat korelasi atau berhubungan, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 30 subjek atau unit sampel. Yang ketiga, apabila penelitian dikerjakan merupakan penelitian bersifat berbandingan, maka ukuran sampel penelitian itu yang direkomendasikan adalah sebesar 30 subjek. Yang terakhir, apabila penelitian yang dikerjakan merupakan eksperimental berkelompok, maka ukuran sampel direkomendasikan adalah sebesar 15 sampel per kelompok. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu sampel penelitian menurut Wiratna Sujarwani ya. Ini enggak usah dibahas panjang-panjang lebar karena mungkin cara ukuran sampelnya sama seperti teori dari Slovin itu sendiri. Terus yang keempat, ukuran sampel menurut dari Jacob Cohen. Nah, ini diketahui rumusnya yaitu N ataupun ukuran sampel sama dengan L atau fungsi power dari mu sama dengan 0
per F pangkat 2 effect size dan mu banyaknya perubahan yang terkait dalam penelitian plus 1. Nah, itu adalah formula sampel Jacquard-Cohen. Yang kelima yaitu ukuran sampel penilaian berdasarkan proporsi. Nah, menentukan ukuran sampel penelitian menggunakan tabel Isaac atau Michel sedikit lebih mudah, di mana sudah ditentukan tingkat kesalahan untuk 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, penelitian dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dihendaki. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah ukuran sampel penelitian berdasarkan proporsi, berdasarkan tabel Isaac ataupun Michel, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu sampel dengan formula Cohen. Kita ketahui rumusnya seperti itu ya. N sama dengan Z pangkat 2 buka kurung P kali H per I kuadrat. Kita ketahui itu N adalah ukuran sampel, Z adalah nilai tabel, P adalah proporsi kategori dari total keseluruhan kategori, terus Q adalah proporsi kategori lain selain P, dan E adalah margin error. Nah, itu adalah contoh dari rumus dari penggunaan formula Cohen ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan sampel penelitian dengan formula Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui. Nah, dengan rumus seperti itu, N itu adalah jumlah sampel, Z nilai tabel, P adalah fokus kasus, D adalah alfa dengan nilai alfa 0,05 atau 5%. Nah, hanya itu kawan-kawan mungkin terkait bagaimana cara menentukan sampel ya. Mungkin kawan-kawan setelah ini bisa ditanyakan. Selanjutnya saya serahkan ke teman selanjutnya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Macam-macam teknik sampling. Ada dua teknik dalam pengambilan sampling. Yang pertama adalah teknik pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling, dan yang kedua adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel probabilitas adalah suatu teknik pengambilan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sebaliknya, non-probability sample adalah teknik pengambilan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota tidak memiliki kesempatan yang sama. Maksudnya, artinya adalah anggota yang satu bisa memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang lainnya. Teknik yang pertama adalah teknik pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Pada penelitian kuantitatif, teknik sampling yang biasa digunakan adalah probability sampling ini. Probability sampling adalah cara mengambil sampel berdasarkan probabilitas atau peluang. Dalam semua sampling probability ini, cara pengambilannya dilakukan secara acak. Artinya, semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel probability. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang paling mudah dilakukan atau yang paling sederhana, namanya saja simple. Karena pengambilan anggota populasi atau pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, pada teknik ini, setiap anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel pada penelitian. Teknik ini dapat dipakai jika populasi dari suatu penelitian itu homogen dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Selanjutnya adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Contohnya, apabila dalam suatu organisasi mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya, jumlah pegawai yang lulus S1 ada 45 orang, S2 30 orang, SMK 800 orang, SMA 400 orang, dan seterusnya. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila
populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 700 SMP. Nah, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 tersebut diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Teknik probability sampling yang selanjutnya, yang keempat, adalah cluster random sampling. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten. Seperti untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Nah, makanya cluster sampling ini biasanya disebut dengan pengambilan sampel acak berdasarkan area. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Teknik pengambilan sampel non-probability ini terdiri atas 6 macam, yaitu teknik sampling sistematis, teknik sampling kebetulan, teknik sampling bertujuan, teknik sampling kuota, teknik sampling jenuh, dan teknik bola salju. Teknik sampling yang pertama adalah sampling sistematis. Teknik sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Artinya, anggota sampel yang dipilih itu berdasarkan urutan tertentu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sampling kuota. Teknik sampling kuota biasanya digunakan apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah atau kuota tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga adalah teknik sampling kebetulan atau accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi, siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dijadikan sebagai sumber data. Misalnya, ketika kita ingin meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga sembako. Nah, maka pertanyaan kita bisa ditujukan kepada mereka yang kebetulan kita jumpai di pasar atau tempat-tempat lainnya. Teknik sampling yang keempat adalah teknik sampling bertujuan atau purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitinya. Misalnya, kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sumber data yang kita gunakan adalah orang yang ahli makanan. Selanjutnya, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, biasanya teknik ini digunakan apabila jumlah populasi yang diteliti itu relatif kecil. Yang keenam adalah teknik sampel bola salju atau snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Nah, teknik penentuan sampel bola salju ini digunakan apabila jumlah sampel yang diketahui hanya sedikit. Nah, dari sampel yang sedikit itu peneliti mencari informasi sampel dari penelitian yang terdahulu, sehingga makin lama jumlah sampelnya makin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, itu kan sebelumnya kecil, lama-lama kan berubah menjadi besar. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.